Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Waalaikumsalam. wa astaghfirullah. La hawla wa la quwwata Salam illa warahmatullahi amma wabarakatuh. ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Berjumpa kembali dalam taklim virtual Hikmat Muslimat NU Pusat, episode ke-7. Untuk kali ini telah hadir bersama kita Dr. Wanindra dengan tema puasa dan sehat di masa pandemi COVID-19. Tentu saja ini sangat penting sekali materi dan sangat menarik. Untuk itu sebelumnya mari kita buka bersama dengan mengharap ridha Allah SWT, kesehatan, kucuran rahmat dan limpahan kasih sayang ada pada kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya protap kita baca Shalawatil Qulub dan Liham Satun satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin dibbil qulub wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber Dr. Wanindra Komarudin. Kita tahu beliau aktif dan juga sebagai dokter profesional dan mengasuh serta memiliki klinik As-Samadiyah dan mengajar di beberapa perguruan tinggi dan juga sebagai pengurus harian di pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Kita akan mengikuti materi sekitar 15 menit, lalu kita lanjutkan dengan tanya jawab dan nanti ada closing state dari narasumber dan evaluasi. Demikian dari kita Hikmat Muslimat NU Pusat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Dr. Wanindra karena di sela kesibukannya luar biasa bisa hadir bergabung dan menjadi narasumber. Persilakan kepada Dr. Wanindra. Baik, terima kasih Mbak Azah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya unmute yang lain. Alhamdulillah pada siang hari ini bulan Ramadan dalam kondisi sehat, alhamdulillah saya bisa berbagi nih pada muslimat khususnya Majelis Taklim yang nanti akan mendengarkan atau mungkin Bu Romla dengan Mbak Azah yang senantiasa ibu dan bapaknya selalu difokuskan untuk pengembangan muslimat saat ini. Kita memang bersama-sama di muslimat dengan hati yang ikhlas mengembangkan ilmu dan mengabdikan keilmuan yang kita miliki. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan ibu-ibu yang memang kita bisa menggabungkan keilmuan kita. Saya dari medis, saya bisa belajar agama dari Bu Romla, dari Mbak Azah, dan dari teman-teman yang lain. Nah, hari ini kesempatan saya untuk bisa sharing kepada ibu-ibu semua dengan topik yang sudah diminta oleh Mbak Azah dan teman-teman, puasa dan sehat di masa pandemi COVID-19. Puasa, kita tentu kapan mulai puasa, kita sudah tahu kewajiban kita untuk yang sehat berpuasa,
kemudian untuk yang tidak sehat bisa rukhsah menggantikan puasanya atau bisa nanti membayar fidyah. Nah, mulai dari pagi nih. Nah, ini kan akan tidak sama di Indonesia, tidak sama dengan di UK, tidak sama dengan di beberapa tempat juga di Indonesia. Tentu saja akan kita menyesuaikan. Kenapa ini saya fokuskan pada bulan puasa? Maksudnya puasa ini waktunya, karena memang kebiasaan kita tidur, kemudian biasanya normal tidak puasa kita makan 3 kali sehari. Nah, puasa ini kan kita menggantikan 2 kali sehari. Dari segi kesehatan bagaimana? Tidak masalah, riset banyak sekali dan tentu saja bukan di sini saya tempatnya untuk memaparkan satu persatu, tapi kesimpulannya puasa itu membuat kita jadi sehat justru. Lambung kita nanti tidak akan 24 jam bekerja sehingga ada enzim-enzim yang istirahat, kemudian ada enzim-enzim kemudian bagian-bagian dari mulai dari lambung sampai dengan lambung itu gaster sampai dengan usus yang istirahat, kemudian tentu saja dia mengeluarkan energi sebagaimana biasanya. Nah, kita ingin sehat di bulan puasa tentu saja, maka aturlah makan yang biasanya kita makan 3 kali sehari plus cemilan. Nah, gimana bulan puasa? Ditambah lagi saat ini sedang pandemi COVID. Nah, sehat kita tahu, puasa kita udah tahu, nah COVID ini menjadi masalah saat ini. Makanya kita puasa dan di rumah. Kalau kemarin saya mendengarkan sufi kita dari muslimat, apa sih sebetulnya COVID-19 ini? Kita ya jelas COVID-19 ini adalah juga makhluk Allah. Oleh sebab itu Allah tentu sudah tahu kenapa diberikan kepada manusia saat ini dan tentu saja juga akan memberikan solusi. Kalau kami di dalam bidang medis, COVID adalah suatu virus. Sama dengan virus influenza, sama juga dengan virus HIV yang memang selama ini kita takutkan. COVID ini memang baru di tahun 19 ditemukan, kemudian menjadi wabah karena kita belum sempat mempelajarinya. Tentu saja kita kelabakan sampai dengan negara-negara adikuasa saja kita lihat di data saat ini mereka ribuan yang meninggal. Mudah-mudahan kita walaupun dari skala internasional kita nomor sekian, tetapi tidak sama jumlah yang meninggal dengan negara-negara yang memang banyak yang meninggal tersebut. Kita bulan puasa ini kesempatan untuk berdoa supaya tidak sampai lama. Juni diprediksi akan selesai. Mudah-mudahan itu betul. Kalau bisa akhir Ramadan. Kalau bisa lagi sebelum masih di bulan Ramadan sudah menurun angka kematian. Virus ini masuk melalui droplet. Itu awal kita membaca seperti itu. Apa maksudnya droplet? Kalau seseorang yang terpapar di virus artinya dia sakit, kemudian dia batuk, mengeluarkan virusnya beribu-ribu, dan itu sampai kepada kita yang ada di sampingnya atau ada di lokasinya. Itu dulu kita membaca. Nah, sekarang COVID ini cara penularannya WHO baru saja mengemukakan bahwa ternyata tidak hanya droplet. Kalau seseorang yang sakit kemudian dia batuk, kemudian batukannya dropletnya itu kena pada kayu kah atau apa atau baju atau yang memang itu membuat bisa virusnya hidup, maka virusnya ada. Oleh sebab itu itulah kenapa kita selalu cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Dan tentu saja kalau kami orang medis yang selalu nempel dengan yang sakit itu menggunakan alat pelindung diri untuk tidak sampai COVID itu sampai kepada badan atau kepada muka atau tangan kita yang sehat. Itu maksudnya. Ini ilmu berkembang, alhamdulillah ada yang sehat. Saat ini yang sedang diperdebatkan adalah mulai dari pertanyaan yang saya ikuti, kenapa sih
Pangeran Charles kok cuma 3 hari sembuh? Kenapa Tony Blair di UK juga sembuh dalam 3 hari? Nah, itu yang sedang diperdebatkan. Ternyata saat ini sudah diteliti orang yang sakit kemudian dia sehat. Artinya si sehat itu sudah punya antibodi. Nah, antibodinya itulah yang diambil bila mereka memungkinkan mau untuk menyumbangkan, sama saja dengan seperti transfusi darah, kan banyak orang yang menyumbangkan ya transfusi darah. Nah, kemudian masuk ke dalam yang sakit maka akan cepat dia sembuh. Nah, itu COVID, banyak sekali hal-hal yang perlu kita diskusikan tentang COVID. Nah, tubuh kita butuh nutrisi untuk hidup. Kalau dikalkulasi sekitar tubuh kita butuh untuk sehat itu sekitar, jadi kalau kita sehat ya tidak yang obesitas, juga tidak yang kurus ya, sekitar 2000-an lah, 2150. Sekali makan kalau kita makan 3 hari itu 700 kalori itu berapa? Nah, itu kita tinggal dihitung nih. Ada susu, satu gelas susu itu yang susu kita seorang dewasa, ini cerita dewasa walaupun saya dokter anak ya, saya pun baca hal. Jadi, nah, satu gelas susu itu isinya 200, jadi 156, jadi sekitar 100 ya, 100 kalori itu susu saja. Kemudian dari karbohidrat kita makan, nah bisa dihitung dikira-kira untuk kita menjaga kesehatan itu. Ada hal nih yang penting banget yang buat saya ingatkan untuk ibu-ibu, jangan lupa makan sahur. Makan sahur itu penting banget. Mulai kita minum susu, sebaiknya di saat sahur itu juga, sama halnya dengan sarapan pagi. Sarapan pagi, baik pada anak-anak yang sekolah sampai dengan kita dewasa, itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kan kita semalam tidur nggak makan, kecuali yang ngemil ya, yang belajar, Mbak Azah masih belajar kali makan ngemil, itu lain hal ya. Nah, yang normalnya kita tidur, kemudian saat itulah glukosa kita turun, maka sarapan pagi itu kita butuhkan. Nah, jadi apa sarapan ya, kita harus cukup kalori tadi sekitar 700, ada susu, ada karbohidrat, kalau susu tadi protein, kalau karbohidratnya makanan-makanan nasi itu satu centong itu cukup lumayan karbohidrat. Kalau kita mau mengikuti diet, mungkin bisa, kalau memang bisa merubah nasinya menjadi nasi yang karbohidratnya rendah, nasi merah umpamanya, kemudian ada juga lauk pauk. Berikut ini saya agak mengkhususkan di mana kita berpuasa, mesti jaga stamina, penting sekali protein. 75% dari sistem kekebalan tubuh kita itu asalnya dari protein. Dan fungsi protein itu adalah mengganti sel yang rusak, membentuk hormon, dan sel yang untuk menolak virus yang masuk. Jadi penting sekali nih protein ini. Namun protein kan ada yang nabati ya, kemudian ada yang hewani. Dua-duanya baik, dengan kelebihan dan kekurangannya tentu saja. Dan mungkin buat ibu-ibu muslimat, ibu-ibu majelis taklim, kita di sekeliling kita nih banyak banget ikan. Kalau kita ke pasar, kita lihat ikan segar-segar. Ya, apalagi mungkin di daerah ikannya yang segar, nikmatilah kesegaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan karena ikan itu banyak kalsium. Di dalam 100 gram ikan itu ada 32 gram protein. Dan hebatnya lagi, jangan berkecil hati yang senang makan ikan teri. Ikan teri itu kita makan semuanya, mulai dari daging dan tulang. Itu ternyata semakin kecil ikan semakin bagus, karena kita menyantap semuanya, kandungan kalsium tentu saja semakin tinggi. Nah, tadi kita butuh kemudian hal lain lagi, kita butuh vitamin C, kita butuh vitamin A untuk sama ya. Jadi vitamin A dan vitamin C ini juga untuk meningkatkan stamina. Nah, banyak yang menjual di di apotek
karena tahu vitamin C, maka kita selalu kita berduyun-duyun lah membeli tablet vitamin C. Itu sebetulnya tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah yang alami. Nah, ini ada riset teman saya di UGM. Kalau saya dulu di masa kecil tahu sekali ini dengan buah ini. Ya, buah karsen ini sangat banyak di mana-mana. Kemudian banyak sekali ya. Kalau orang Jawa namanya buah talok ya. Nah, ini ternyata dikumpulkan beberapa buah yang paling banyak itu kadar vitamin C-nya di buah ini. Gitu. Nah, buah-buah segar inilah yang kita tunggu saat ini untuk kita konsumsi agar tidak mengganggu ginjal kita, karena yang vitamin C yang kita minum, yang tablet itu tentu saja dengan dosis yang tinggi akan mengganggu ginjal kita, akan merusak ginjal kita, sehingga harus hati-hati. Kemudian hal lain, kita sebaiknya minum air yang cukup setiap hari. Air sangat penting bagi kehidupan. Kemudian fungsinya mengangkut nutrisi dan senyawa dalam darah. Kemudian juga mengatur suhu tubuh. Kita dehidrasi, salah satu tandanya adalah badan suhunya tinggi. Jadi panas. Nanti jadi saru. Demam disebabkan dehidrasi atau demam yang disebabkan oleh COVID. Nah, itu kan bahaya benar. Oleh sebab itu, minumlah air yang cukup. Buka, minum air, tinggal diatur nih. Karena nggak biasa ya. Jadi buka mungkin air beberapa gelas, kemudian setelah tarawih mungkin minum lagi, kemudian mau tidur minum dan ditutup ketika kita sahur. 8 sampai 10 gelas air setiap hari. Jadi itu penting sekali air. Nah, buat ibu-ibu, saya juga sudah mulai nih sakit ya, sakit kaki. Itu artinya pelumas kita sudah menjadi masalah. Gitu. Pelumas. Jadi kita lihat ibu-ibu muslimat banyak yang sholatnya duduk. Saya pun sudah mulai merasakan itu salah satunya karena kurang air ya. Nah, jadi minumlah air yang cocok, tapi ini yang menjadi tradisi kita nih. Kita selalu buka dengan air yang mengandung kita menggunakan sirup ya, jus yang artinya sirup itu kan ya dikemas, kemudian ada gulanya di sana gitu ya. Itu sesungguhnya juga tidak baik karena gulanya tinggi. Ambil saja yang sirup atau buah yang kita jus itu cukup. Kalau memang kita butuh dia lebih enak lagi ya dikasih sedikit aja gula, jangan terlalu banyak. Dan ibu-ibu yang senang minum kopi justru harus hati-hati ya, karena kopi itu dia akan menarik. Jadi kafein itu di dalam darah kita, dia nanti akan menarik cairan. Coba dirasakan kalau kita habis minum kopi, kita kan kepengen pipis ya. Nah, jadi dia akan minum kopi di dalam mau sahur. Nah, cairan yang ditarik dengan sangat cepat artinya habis dong cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati. Kita nanti bisa jadi dehidrasi. Pagi banyak kencing, kan itu bahaya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian ini buat saya khususnya nih ya, dan teman-teman yang asli dari Padang, ini susah banget untuk tidak makan santan, susah banget untuk tidak makan lemak-lemak ya. Mungkin boleh diganti lemaknya itu jadi mungkin jadi buah ya, alpukat, atau membuat makanan itu jangan terlalu banyak santan. Mungkin model ala Jawa Timuran itu bikin gulai itu kan sedikit sekali kan ya santan. Beda dengan ala rendangnya Sumatera Barat atau Riau. Itu santannya akan banyak sekali. Nah, kalau kita ingin memang protein yang berasal dari nabati, kita pilih unggas yang warna putih ya, jadi ayam. Nah, itu pilihan kita. Jadi tidak daging yang berlemak. Ada lagi nih budaya Sumatera Barat, namanya gazebo.
Mungkin Bu Azza tahu tuh pernah ke Sumatera Barat. Jadi gazebo itu betul-betul minyaknya apa namanya sapi atau di sana kan apa namanya kerbau, itulah yang digulai. Emang sedap pada waktu itu. Tapi setelah itu nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga, terutama ibu-ibu yang tentu saja yang sudah mengetahui kadar lemaknya, ya, kadar lemak darahnya kan sudah pada tahu nih, ada lemak tuh, ada lemak baik, ada lemak tidak baik gitu ya. Lemak yang baik itu seperti apa? Jadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu ditemukan dalam ikan, alpukat, kacang-kacangan ya. Kalau lemak yang jenuh itu yang berlemak apa namanya dari santan, kemudian nah ya ada hal, kita juga tidak boleh tidak makan lemak ya, bahkan baik sekali dikonsumsi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Lemak yang ikan yang dibuat dari ikan yang dari laut dalam itu ada sudah dibuat per kapsul, itu sangat bermanfaat untuk mencegah stroke, kemudian untuk mencegah obesitas, kemudian untuk melancarkan pembuluh darah supaya tidak terjadi clotting. Jadi lemak boleh dimakan dan minyak boleh, tapi dalam jumlah yang tidak tinggi atau tidak banyak, ya jumlah yang sedang saja. Garam dan gula tadi sudah saya sampaikan. Garam juga tidak boleh banyak-banyak, ya makanlah secukupnya. Jadi mungkin perlu tidak terlalu banyak makan apa namanya telur asin ya, terutama ini bagi orang-orang yang hipertensi. Yang hipertensi garam sangat bahaya. Hati-hati kalau dulu sebelum COVID, kalau di klinik atau di rumah sakit itu biasanya ya, kalau dulu saya sebagai dokter jaga, pasien-pasien yang datang itu sering sekali karena stroke. Ditanya kenapa, ternyata dia mengidap hipertensi tetapi tidak terkontrol, kemudian dia habis makan apa namanya, apa yang dari Jawa Timur yang enak sekali itu yang ditemani oleh toge yang warnanya hitam, apa Mbak Azza? Anu rawon, Jadi bukan? gulai Rawon. rawon, iya. Tadi malam makan rawon, kemudian berikut ini katanya, berikut telur asin. Nah, ternyata dia hipertensi, tapi hipertensinya tidak terkontrol. Hipertensi dan diabetes adalah, atau sakit gula, itu adalah dua penyakit yang sering diidap oleh masyarakat, ya, penyakit degeneratif maksudnya. Itu memang sudah tidak bisa sembuh, artinya dia tidak bisa sembuh, tidak bisa selesai, tetapi dikontrol. Jadi hipertensi dengan mengontrol tidak banyak makan garam, dan oleh dokter nanti kalau kita memang udah ada riwayat hipertensi diwajibkan. Nah, diwajibkan mungkin wajib sama dengan puasa Ramadan ya. Diwajibkan menggunakan obat, entah itu amlodipin atau captopril, itu di setiap hari walaupun tensinya itu normal. Itu sebaiknya diindahkan kalau menurut saya. Ada beberapa teman juga, saya nggak pernah tuh saya hipertensi, tapi saya menggunakan jus mentimun, yaitu mungkin bisa saja, tetapi evidence-nya belum ada ya saat ini. Saya belum pernah membaca bahwa dengan timun saja akan turun tensinya. Jadi saya tentu saja tidak menganjurkan hanya timun gitu ya, tetapi banyak hal memang yang apa namanya, makanan-makanan yang ada di sekeliling kita atau tumbuhan yang ada di sekeliling kita yang bisa untuk menurunkan tensi, seperti daun belimbing wuluh itu juga bisa dibikin seperti teh, namun tentu saja kita harus buat orang-orang yang ada riwayat keluarga stroke, hipertensi, nah ini harus betul-betul dijaga. Nah, itu perhatian untuk garam. Kemudian kita lihat snack-snack anak-anak sekarang, dan snack kadang-kadang juga kan kita ikutan ya makan snack. Nah itu kadang-kadang asinnya terlalu. Jadi mungkin
anak-anak juga jangan terlalu ya. Saat ini juga sudah banyak anak-anak yang kita dapatkan hipertensi. Nah, mungkin saja karena sering menggunakan snack yang kadar garamnya tinggi gitu. Jadi itu harus hati-hati. Kemudian apa namanya gula tadi ya, jadi tadi kita udah bahas juga harus hati-hati dan dua-dua ini ada di snack anak-anak. Jadi jangan sampai kalau penyakit diturunkan itu seperti gula dan hipertensi itu adalah penyakit diturunkan. Kalau orang tuanya punya sakit gula dan penyakit hipertensi, itu anaknya harus hati-hati. Kalau sebaiknya sejak usia 25 tahun sudah mulai mengontrol. Namanya ibunya hipertensi ya, coba cek tensi, ya tensinya mungkin normal atau mungkin mulai tinggi 130 atau 140, 150 ya 150 sudah tinggi, 130 yaitu borderline. Jadi sudah harus waspada bahwa kita juga terikut seperti mama dan papa yang hipertensi gitu. Kemudian sakit gula atau diabetes juga sudah harus dikontrol, sudah harus dicek. Gampang sekali dengan apa namanya screening gula dari mana-mana, bahkan kita lihat di mall gitu ya, sudah bisa kita kontrol. Di atas 120 itu sudah menjadi masalah. Artinya sudah warming bagi kita bahwa kita sudah sejak didapatkan gula kita tinggi, sudah harus dipastikan apakah kita ini mengidap diabetes atau tidak gitu. Nah, mungkin buat orang-orang yang biasa ngemil, boleh cemilannya diganti dengan buah, ya buah-buahan segar seperti apa namanya ya apel atau jeruk. Mohon izin kita 10 menit lagi waktunya. Oke, saya udah selesai kok. Jadi itu tips sehat apa namanya? Nah ini tips sehat konsumsi gula, garam dan lemak yang aman dari Kementerian Kesehatan, dapat bisa dibaca. Pilih bahan makanan dari bahan makanan kemasan apa namanya? Atau bahan makanan yang diawetkan itu hati-hati. Kemudian hindari makanan dengan kandungan natrium yang tinggi atau makanan yang diawetkan, diasinkan seperti acar asinan, makanan kaleng ya, hati-hati. Kemudian yang penting lagi dibacalah label kemasan dengan teliti ya. Kemudian hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan, hindari makanan dengan kandungan natrium yang tinggi, hindari makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Ya, kemudian kurangi menggunakan santan dan minyak dengan dalam mengolah makanan tersebut. Nah, ini hal-hal tips-tips yang sehat di mana mudah-mudahan untuk ibu-ibu yang tidak terkena COVID dan stay di rumah. Lain lagi ceritanya nanti kalau ada pasien-pasien yang sudah berada di rumah sakit, kemudian yang di saat ini karena memang rumah sakit kita sudah penuh, walaupun dia positif tes tag-nya, kemudian dia sehat, ya. Kemudian saat ini juga dianjurkan untuk stay at home, jadi isolasinya di rumah. Nah, tentu saja hal-hal atau makanan-makanan yang tadi saya sampaikan itulah yang diberikan oleh orang di rumah, gitu ya. Nah, ini yang sering, yang banyak nih kita yang nggak tahu nanti apa namanya dari beberapa negara TKI kita pulang, dia dari daerah yang merah, zona merah, kemudian ini yang harus diwaspada. Terutama mereka bertemu dengan orang tua yang memang mereka mempunyai darah tinggi atau mempunyai gula atau sakit jantung. Dianya sehat tapi dia bawa virus, itu yang nggak ketahuan. Kemudian nempel, salaman, rindu sama orang tua, justru bukan memberi, saat itu sih kita bahagia, tapi 1-2 hari setelah itu harus waspada. Orang tua yang tadi dia temui tadi, jangan sampai dia justru menjadi apa namanya terinfeksi COVID.
Itu barangkali Bu Azza mungkin kita lebih baik diskusi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Inet. Sesungguhnya ini sangat menarik sekali materinya dan kami bisa mendapatkan slide-nya. Dan ini bisa di-share, siarkan untuk ibu-ibu terutama di seluruh Nusantara, di Hikmat dan Majelis Taklim untuk disampaikan juga dengan keluarganya. Baik, beberapa hal yang termasuk tadi teknis tentang makanan, mana yang halal, mana yang baik, mana yang karena makanan yang baik belum makanan yang halal belum mesti baik mungkin secara medis. Untuk itu ada waktu yang sangat berharga ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, baik pada yang hadir barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sharing kita, tentu saja materinya kita berbeda dari yang biasanya. Biasanya kita riyadhah keagamaan, ini tentu saja ikhtiar fisik untuk sehat, pola hidup sehat, dan ikhtiar ini penting sekali, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dipersilakan yang mau bertanya Mbak atau Inet. bisa chat. Ya, silakan Ibu Romla. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Inet ilmunya. Terima kasih Mbak Azza waktunya. Ini tadi kita itu biasa kalau buka puasa lebih nyaman tuh teh manis panas. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kita ini suka kadang-kadang makanan. Makanan itu ada yang nyaman kalau enak, kalau agak diangetin gitu loh, diangetin. Pindang misalnya, pindang ya masakan pindang daging itu enak itu kalau sudah rendang. Nah, terus yang ketiga terkait dengan masalah tadi kalau punya darah tinggi, tadi Mbak Inet kalau nggak salah daun daun belimbing wuluh ya, daun belimbing sayur itu katanya manfaat. Itu gimana caranya? Nah itu aja. Terima kasih. Silakan dokter langsung. Kita waktu tinggal sedikit lagi. Oke, terima kasih. Sekaligus jadi closing. Memang mungkin Bu Romlah, kita memang tahu bahwa dianjurkan juga makan pemula dari berbuka puasa itu adalah yang manis ya. Sehingga kita makanlah minum air teh atau kita menggunakan kurma. Air teh bagus sekali yang manis boleh, tetapi tentu saja jangan terlalu banyak gulanya, terutama bagi pasien-pasien yang diabetes. Bagus memang begitu, karena kan yang kita akan tempuh, yang kita akan atasi adalah karena kita hipoglikemi tadi. Jadi memang minum manis itu lebih baik. Kemudian kurma bagus. Satu kurma itu, tapi jangan banyak-banyak maksud saya. Kurma itu kan ada gulanya kan ya. Jadi mungkin maksimal di awal berbuka itu 3 kurma. Jadi hitung-hitungan kalau kemarin saya ikut webinarnya ahli gizi, itu 3 kurma itu sudah mencukupi kita 1/3 dari makanan kita gitu. Jadi mungkin bisa diatur kalau kita mau makan agak banyak, kurmanya jangan banyak gitu. Karena sesungguhnya apa yang kita makan itu adalah mengganti glukosa protein yang selama kita puasa nggak kita makan, cadangan kita yang kita gunakan. Gitu. Jadi enggak masalah, tapi yang penting jangan banyak-banyak. Itu untuk teh manis, Bu. Baik, jadi kemudian, itu tipsnya ya. Ya, silakan sekaligus closing, Dok. Ini waktunya pas. Kemudian pindang. Nah, pindang sih bagus aja, Bu. Tetapi jangan kita lihat apakah dia ada jamur, apakah dia ada toksin. Khawatir kita nanti kita habis makan pindang kemudian kita diare. Karena gram negatif dan jamur itu sering ada pada makanan yang disimpan lama. Jadi kemudian ada beberapa bakteri yang sering ada di dalam makanan yang dimakan tadi, ya. Jadi yang dipindang tadi, sehingga hati-hati setelah itu diare. Jadi tidak manfaat jadinya. Daun belimbing itu memang ini terbukti. Saya lupa risetnya siapa, tetapi sudah dibuat kapsul-kapsul untuk menurunkan darah tinggi. Nah, daun belimbing itu dibuat seperti daun teh aja, Bu Romlah. Jadi dijemur, Keringin kemudian dulu. kita ambil. Ya, belimbing dulu. Ya, dikeringin. Nah,
Kemudian tapi hati-hati untuk orang-orang yang darah tinggi. Maksud saya orang-orang yang punya lambung, yang punya gastritis karena asam. Asam nanti akan akan mengiritasi lambung, maka kemudian akan kalau kita makan tentu saja akan menjadi masalah pada lambung kita sehingga berbahaya, Bu. Jadi beberapa hal yang penting itu tadi jangan sampai kita banyak makan garam, kemudian saya punya punya teman kakak lah gitu ya. Jadi dia punya gula, dia juga punya darah tinggi, dia juga punya sakit jantung, lengkap lah pokoknya. Tapi dia stay healthy, dia tetap sehat. Apa yang dia konsumsi mungkin dapat kita pelajari, dia tidak makan telur dengan kuningnya, dia hanya makan putihnya saja. Menurut saya itu baik. Untuk orang-orang yang kolesterol tinggi, menjaga agar tidak terjadi sumbatan pada jantungnya, memang tidak baik menggunakan makan telur dengan kuningnya semuanya memang. Jadi, nah itu ternyata udah diamalkan oleh beliau. Kemudian dia tidak makan, yang saya tidak setuju adalah dia tidak menggunakan obat. Saya masih takut terus terang aja, karena nanti dia akan stroke kan bahaya kan. Nah, jadi barangkali kita sendiri merasakan kok. Pasien tuh kalau yang sudah punya sakit itu dia merasakan kalau enggak makan obat gimana, dengan makan obat tuh gimana gitu. Jadi sebaiknya jadi tadi mencegah kolesterol dia menggunakan telur hanya putih saja itu bagus sekali. Kemudian untuk mencegah hipertensi beliau hanya minum jus mentimun. Saya bilang oke.